Saya di sini dari perwakilan kelompok KKN Ngadi Mulyo 1 ingin berbincang-bincang terkait keluarga maslahat yang berkaitan dengan tema keluarga yang terdidik. Perkenalkan, saya di sini sebagai pewawancara. Nama saya Muhammad Farika dan di samping saya ada dua narasumber, yaitu Bapak Ali dan istrinya Ibu. Di sini menurut Bapak dan Ibu, apa sih definisi dari keluarga terdidik itu? Menurut kami, keluarga terdidik adalah keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Karena notabene keluarga yang mempunyai pendidikan yang tinggi itu cenderung memiliki pola hubungan yang modern, sehingga peran dalam keluarga itu bisa dilakukan secara luas dan tidak kaku. Peran keluarga sangat penting. Itu poin yang pertama adalah karena keluarga itu madrasatul ula. Jadi madrasah yang pertama untuk anak-anak. Jadi sejak bayi lahir sampai anak-anak tumbuh balita, kemudian sampai dewasa, itu yang yang diamati itu adalah ayah dan ibunya. Kami menggunakan metode itu tidak spesial. Jadi metode kami itu sangat sederhana. Dimulai dari hal pembiasaan. Jadi hal pembiasaan ya seperti sholat 5 waktu. Setiap masuk waktu sholat itu kami ajak anak-anak untuk sholat bersamaan. Misalnya seperti itu. Jadi pembiasaan sehari-hari yang mengarah, misalnya ya sholat 5 waktu, kemudian mengaji itu biasanya kami lakukan setiap habis sholat maghrib. Memang yang kami dahulukan itu ilmu-ilmu yang seperti itu. Untuk akademisnya ya kami tetap bimbing, tapi yang kami utamakan itu di hal pembiasaan. Kami yang diutamakan itu adabnya dulu ya, untuk ilmunya itu bisa diolah, bisa dibaca di mana-mana, kan kita memang mencari ilmu. Tapi yang kita berusaha sebagai orang tua, kita berusaha bagaimana agar anak-anak kita nanti bisa terutama di bidang agama. Memang di bidang agama akhlak itu memang saya utamakan. Bagaimana Anda nanti berperan sebagai orang tua, rencananya itu apa, dan harapannya untuk kedepannya itu apa untuk pendidikan anak-anak? Panjenengan. Baik, untuk rencana kami dan harapan kami, anak-anak itu bisa melanjutkan sekolah pada jenjang yang setinggi-tingginya. Itu harapan kami, agar supaya mereka menjadi anak yang soleh tentunya, kemudian bisa mencapai cita-citanya, menjadi anak yang bermanfaat, anak yang sukses dunia dan akhirat. Satu kata atau dua patah kata dari Bapak atau Ibu untuk memotivasi keluarga-keluarga yang lain agar lebih mementingkan pendidikan itu seperti apa? Yang namanya orang tua itu ingin anak-anaknya itu bisa lulus bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di daerah sini ya, khususnya di daerah sini Dusun Sewaru itu memang ya belum bisa dikatakan 80% itu yang lulusan SMA. 80%, mungkin 80% itu semua lulusan SMA. Kuliah itu masih minim sekali kalau di daerah sini. Namanya orang tua, kita hanya bisa mensupport, ya, mendukung dan memotivasi. Kalau mereka masih mau sekolah lanjut. Ya itu rencana saya, khususnya keluarga kami ya. Pendidikan itu sangat penting ya. Pendidikan itu sangatlah penting, apalagi nanti kalau kita sudah terjun dalam dunia rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Jadi yang bersekolah dan yang tidak itu sangat berbeda sekali, sangat berbeda. Jadi
saya menginginkan atau saya ingin orang tua, anak-anak khususnya perempuan itu bisa sekolah yang tinggi. Karena apa? Nanti ketika kita sudah berumah tangga, kita akan menjadi madrasah berular untuk anak-anak kita. Dan kita harus bisa, mau tidak mau kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Jadi sangat berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, itu memang sangat beda sekali. Jadi mau tidak mau kita juga harus berpendidikan. Toh sekarang ini kalau untuk ekonomi ya seperti yang dijelaskan suami tadi, sekarang itu ketika kita ada kemauan itu banyak sekali yang namanya beasiswa itu di mana-mana juga ada. Yang penting pada kemauan kita. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Ali dan Ibu Anis terkait keluarga yang terdidik. Oke, sebelum saya mengakhiri wawancara pada kali ini, ada satu quotes yang selalu ada di benak saya terkait pendidikan, yaitu kata-kata dari B.J. Habibie. Kata-katanya yaitu, jadilah mata air yang jernih yang bisa memberikan kehidupan bagi sekitarmu. Jadi kita itu hidup agar berguna bagi orang lain juga, bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.